Selamat pagi teman-teman, saya Natasha sebagai reporter jurnalistik yang akan melaporkan acara Chongwen Bisai 2025 Dewan yang mana diselenggarakan di Alfa Gedung D14 Fakultas Sastra. Baik, untuk mengetahui lebih dalam, di samping saya ada Ketua Umum HMD Sastra Jerman. Mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Wanda Rahmawati Atia Putri yang tahun ini diamanahi sebagai Ketua Umum HMD Sastra Jerman. Baik, oke. Boleh dijelaskan apa sih Chongwen Bisai itu dan apa tujuannya untuk mengadakan acara ini? Chongwen Bisai itu adalah lomba bahasa Mandarin. Dari kata Chongwen yang artinya itu bahasa Mandarin dan Bisai itu yang artinya perlombaan. Jadi perlombaan bahasa Mandarin ya. Tujuannya adalah untuk menyalurkan bakat mahasiswa bahasa Mandarin maupun bidang akademik maupun non akademik seperti itu. Baik. Sebagai ketua HMD nih, apa tanggapan Anda mengenai acara ini? Tanggapan saya sangat baik ya. Ini juga bisa meningkatkan akreditasi, bisa meningkatkan juga sifat kompetitif dari mahasiswa. Dan di sini juga kita bisa show up, kita ada bakat apa nih di akademik dan juga ada bakat apa ya di non akademik seperti itu. Dan sebetulnya lomba ini kan juga bukan hanya untuk internal, bukan hanya untuk universitas, tapi juga untuk high school atau SMA ya. Jadi anak-anak SMA itu yang mungkin nanti akan menghadapi situasi di universitas, jadi mereka bisa membaca, oh kakak di universitas nih ini ya pekerjaannya gitu. Apakah ketua HMD ini menemukan kesulitan dalam persiapan atau keberlangsungan acara ini? Untuk kesulitan ya tentunya dalam setiap proker mana ada sih yang berjalan mulus ya, tentunya ada batu ganjalan juga ya, mungkin ada beberapa batu ganjalan, cuman memang yang di highlight di periode ini tentang kegiatan Chongwen Bisai itu jangka waktu persiapannya yang singkat gitu. Mungkin dari tahun sebelumnya itu kami menyiapkan 3 bulan sebelumnya, di tahun ini kami hanya memiliki waktu 1 bulan begitu, karena juga kita bergabung dengan rangkaian acara Desain Holic ya, Exhibition Desain Holic dari Navastra Fakultas Sastra. Nah, maka dari itu kami hanya memiliki waktu yang singkat seperti itu. Baik, apabila nih Chongwen Bisai ini kembali berlanjut di tahun sebelumnya, apa harapan besar yang ingin Ketua HMD ini sampaikan? Harapannya adalah di tahun ini kan sudah ada 4 lomba, yaitu Tingxie internal. Nah ini sudah menjadi budaya ya, budaya kita semua. Lalu untuk lomba Shufa atau lomba kaligrafi Tiongkok, dan ada lomba Jiangkushe atau lomba storytelling, dan ada lomba menyanyi. Nah ini biasanya untuk anak SMA nih, lomba menyanyi gitu ya. Mungkin kedepannya akan lebih dikembangkan lagi untuk lomba-lombanya, entah itu lomba vlog secara online maupun offline gitu. Kalau secara offline kan mungkin jangkauannya tidak akan terlalu luas ya bagi murid-murid yang di luar Jawa, mungkin akan kesulitan dari akomodasi gitu. Jadi mungkin di tahun berikutnya itu akan diadakan secara online, jadi lebih merata lagi seperti itu. Baik, di samping saya ada Ketua Pelaksanaan Chongwen Bisai 2025. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu? Halo semua, perkenalkan aku Putri Ayu Landari dari Pendidikan Bahasa Mandarin Angkatan 2023. Baik, boleh dijelaskan apa sih tema yang diusung pada Chongwen Bisai 2025 ini? Untuk tema sendiri kita mengangkat tema tentang kebudayaan. Untuk tagline-nya Chongwen Tak Liliang Feng Fu Wenhua Shejie Yuyan. Jadi kayak kekuatan bahasa Mandarin memperkaya budaya bahasa yang menjangkau dunia. Jadi kita mengambil tema tentang kebudayaan, mengusung tema kebudayaan yang pada era ini tuh kadang sering dilupakan gitu nggak sih? Jadi kita mau mengusung kembali tema gitu. Oke, baik. Persiapan apa saja yang dilakukan menjelang Chongwen Bisai ini? Kalau persiapan tentunya banyak ya. Yang pertama kita dari pembentukan panitia, terus kita ada volunteer juga kan, terus habis itu ya kita ada meeting untuk membahas tentang bagaimana sih mekanisme pelaksanaan lomba ini. Baik,
Dan bagaimana sih upaya yang dilakukan ketua pelaksanaan bersama jajaran panitia yang mempromosikan acara ini ke masyarakat luas? Untuk promosi kita yang pertama itu ada di Humas Kesekret. Itu kita share undangan ke universitas, ke sekolah-sekolah, itu baik offline maupun online. Nah, selain itu juga kita ada membuat konten di Instagram di Chongwon Pisai UM. Baik, terus apakah ada pesan yang ingin disampaikan dari ketua pelaksana terhadap acara Chongwon Bisai tahun ini? Diharap Chongwon Pisai tahun ini itu menjadi wadah untuk khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Mandarin maupun eksternal juga untuk mengembangkan minat dan bakat mereka baik dalam bidang akademik maupun yang non akademik. Iya. Baik, di sini ada salah satu peserta Chongwon Bisai ya. Dengan nama siapa? Angel. Bagaimana sih kesan kamu mengenai Chongwon Bisai Dewan ini? Kesan saya ini luar biasa sekali, apalagi tentang HSK dan HSKK dan juga seminar untuk 3+1 ini sangat berguna sekali untuk kami angkatan 24 dan juga 23 karena HSK sama HSKK ini juga sangat penting ya untuk kami, apalagi untuk sertifikatnya itu juga sangat penting bagi kami untuk bisa masuk ke dunia pekerjaan. Untuk juga seminar 3+1 ini kegiatannya juga membuka kesempatan bagi kami untuk bisa merasakan kuliah di Tiongkok. Jadi ini saya merasa terkesan sekali, sangat penting. Baik, persiapan apa saja yang dilakukan pelaksanaan lomba yang diikuti dan apa sih kesulitannya? Kalau untuk lomba ini lomba tingsia untuk hari ini ya? Iya. Oke, untuk lomba tingsia ini HSK 3 ya. Jadi kebetulan waktu itu Aiga Losha sedang membuat membuat tes begitu di form itu tentang HSK 3 itu persis dengan kayak contoh HSK 3 itu ada tingsia, ada listening, ada writing gitu. Jadi itu kira-kira bisa ada beberapa kosakata yang kecantol gitu lah. Ya selebihnya belajar kosakata kayak mengenal kosakata baru gitu. Susah sekali ya. Oke. Adakah saran atau pesan yang disampaikan untuk panitia yang penyelenggara Chongwon Bisai tahun ini? Oh, ini saran? Ya, saran atau pesan? Ya, kesan saya berterima kasih kepada panitia Chongwon Bisai karena sudah menyiapkan acara ini sangat baik juga, sehingga kami juga apalagi diwajibkan ya. Jadi ini kesempatan sangat besar sekali. Jadi saya berterima kasih sekali kepada para panitia yang sudah mempersiapkan ini semua dengan baik. Terima kasih Kak Angel. Di sini ada peserta lainnya yang namanya siapa? Mari. Ini Jocelyn. Oke. Bagaimana sih kesan kamu mengenai acara Chongwon Bisai Dewan ini? Untuk acara Chongwon Bisai khususnya Dewan ini seru sih. Seru apalagi pemateri-pematerinya sangat luar biasa dan juga bentuk apresiasi buat seluruh panitia yang udah menyiapkan ini. Keren, mantap. Untuk Mbaknya gimana? Materi yang dibawain juga berguna buat kita yang baru angkatan 24. Jadi jangan lupa untuk next Chongwon Bisainya ikut ya. Baik, persiapan apa saja yang dilakukan menjelang perlombaan yang diikuti dan apakah ada kesulitan menurut Mbaknya? Kalau persiapannya ya yang pasti udah latihan berkali-kali. Terus untuk kesulitannya sementara ini mungkin CP-nya kurang gercep ya. Oke. Untuk Masnya? Makasih. Sebenarnya persiapannya nggak terlalu banyak sih, tapi yang pasti paling penting itu ya tetap percaya dan terus mengandalkan diri sendiri dan jangan lupa berserah pada Tuhan. Baik, terima kasih. Dan juga adakah saran atau pesan untuk panitia penyelenggara Chongwon Bisai ini? Kalau untuk dari saya pribadi, so far and overall ini sih baik sih. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi mungkin dari pematerinya atau mungkin dari waktunya yang lebih panjang dan juga ini sebenarnya salah satu yang mungkin
bisa menjadi masukan berikutnya. Ini kan acaranya lumayan panjang nih ya, bolehlah kasih konsumsinya nasi. Gitu aja sih. Dan Mbaknya gimana? Ya ditingkatkan lagi, semoga tetap semangat untuk para panitia. Baik, saya akan memulai pertanyaannya. Yang pertama, Zongwen Bisai merupakan proker besar milik HMD Sastra Jerman. Bolehkah kami mengetahui siapa saja yang hadir dalam acara tersebut selain peserta, Kak? Yang pertama hadir tentunya peserta ya. Terus selanjutnya kita ada mengundang dosen tamu undangan dan juga para juri, dan kita ada juga pemateri seminar. Ya. Selanjutnya apa rangkaian acaranya hanya terdapat pada lomba atau ada kegiatan lain? Selain lomba, kita di Day One kemarin itu kita ada seminar 3+1 dan juga seminar HSK. Oh, begitu ya, Kak. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan Day 2 sejauh ini? Apakah lebih sulit dari kemarin atau lebih fun, lebih happy? Iya. Benar, Kak. Apakah ada kesulitan yang dihadapi daripada dengan acara pada Day 1 yang kemarin? Tentunya untuk kesulitan pastinya ada ya, karena untuk Day 2 ini kita lingkupnya eksternal, jadi di luar kampus pesertanya juga ada anak SMA seperti itu, jadi mungkin untuk mengkoordinir lebih kesulitan sedikit. Tapi sejauh ini sih karena Day 2 ini ada lomba-lomba seperti menyanyi juga storytelling, jadi suasananya bisa lebih fun. Gitu ya, Kak. Terima kasih. Sebelum itu, bolehkah saya perkenalan dulu sama kakaknya? Boleh. Ya, nama saya Elsa Dalova Noviandara, biasa dipanggil dengan Elsa. Oke, baik. Boleh kita mulai pertanyaannya dulu? Oke, yang pertama, bagaimana kesan kakak mengenai Zongwen Bisai sampai hari ini? Pastinya keren ya, juga pas waktu lomba itu rasa deg-degannya juga dapat, dan juga kayak senang bisa berpartisipasi di Zongwen Bisai 2025 ini. Oke, baik. Yang kedua, apakah kakak memiliki harapan atau ada hal yang ingin kakak raih setelah mengikuti lomba Zongwen Bisai ini? Kalau bisa, saya bisa mungkin bisa belajar bahasa Mandarin juga dengan kakak-kakak di UM ini juga. Nanti juga insya Allah bisa kuliah di UM sini juga, gitu. Bisa belajar banyak tentang Tionghoa ya. Apakah kakak setelah lulus ini ingin meneruskan di UM atau di mana gitu? Kalau misalkan saya sendiri keinginannya ikut mama saya itu di UM sini jurusan Mandarin ya, Kak. Ya, ambil S1-nya insya Allah. Semoga keterima ya, Kak. Saya di sini dari reporter HMD Sastra Jerman ingin menanyakan kepada para peserta mengenai Zongwen Bisai. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Ya, perkenalkan saya Kaila Isipa Anjani, saya dari SMK Negeri 2 Malang. Oke, baik, kita mulai pertanyaannya ya, Kak. Yang pertama, bagaimana kesan kakak mengenai Zongwen Bisai hari ini? Apakah seru atau bagaimana? Saya pertama kali ikut lomba seperti ini. Ini lombanya seru banget karena menarik minat juga di kemampuan bahasa Mandarin juga. Apakah kakak memiliki harapan atau hal yang ingin kakak raih setelah mengikuti lomba Zongwen Bisai ini? Saya inginnya setelah ini mungkin bisa mengikuti lomba-lomba lainnya lagi. Terus mungkin mau meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin juga. Mungkin kalau bisa meraih juara juga di lomba, mungkin di lomba ini atau di lomba yang lainnya. Apakah kakak tertarik dengan bahasa Mandarin ini setelah lulus atau ingin pindah jurusan lain atau tetap di Mandarin? Iya, kebetulan nanti setelah lulus dari SMK ini saya mau kuliah bahasa Mandarin juga, mau melanjutkan insya Allah di UM sini kalau. Sekian reportase pada hari ini pada acara Zongwen Bisai pada tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas
kesalahan kata. Selamat pagi.